ciri-ciri yang orang berintegritas memiliki iman kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Tidak meninggalkan Tuhan. Sekalipun sedang dihajar oleh begitu banyak masalah, sekalipun ada titik terendah, dia tetap bisa bangkit. Bapak Ibu, Anda harusnya bersyukur dengan ada masalah. Membuat kita lihat mujizat Tuhan. Karena tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Selalu mujizat didahului oleh masalah. Itu sebab di sini penting untuk kita memiliki integritas, tidak meninggalkan Tuhan, dan punya iman untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang berintegritas memiliki iman kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dan segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dan segala sesuatu yang kita lihat. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Hidup bukan didasarkan dari apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percaya. We walk not by sight, but we walk by faith. Kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Bahkan Ibrani 11 ayat 6, bahwa tanpa iman tidak mungkin seorang pun berkenan kepada Tuhan. Wow, kalau kita mau mengalami perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan, gak ada cara lain, kita harus membangun iman. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau tolong kalau dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau berkati kalau dia tidak berkenan sama kita? Nah, untuk membuat dia berkenan, kita harus membangun iman. Dan iman tidak dibutuhkan sewaktu-waktu, tapi iman dibutuhkan setiap waktu. Iman tidak dibutuhkan pada waktu kita ada di atas saja, tapi iman juga dibutuhkan pada waktu kita ada di bawah. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita sehat saja, tapi iman dibutuhkan pada waktu kita sakit. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita baik-baik saja, tapi iman juga dibutuhkan pada waktu kita dalam keadaan ketakutan. Karena iman adalah bahasanya Tuhan. Jika kita mau nyambung sama Tuhan, kita harus menggunakan bahasa Tuhan. Iman adalah currency kerajaan Allah. Bicara currency, bicara nilai tukar barang. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu dari surga, kita harus menggunakan namanya iman. Kalau kita mau menghadirkan mujizat dari Tuhan, kita harus menggunakan iman. Jadi kalau kita pengen lihat langit terbuka dan bumi ini mau menghasilkan segala sesuatu yang baik buat kita, kita harus menggunakan namanya iman. Jangan karena datang masalah langsung kita meninggalkan Tuhan. Bukan itu ciri daripada murid Kristus. Murid Kristus adalah orang yang berintegritas. Masalah ada, tekanan ada, badai datang, dia tetap teguh berdiri. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Itu namanya integritas. Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat oleh Raja Darius. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Di Babel ada orang-orang yang iri dengan Daniel, karena secara hikmat dan karisma Daniel melebihi mereka semua. Sekalipun Daniel ini adalah orang buangan atau orang asing di Babel, mereka berusaha untuk menyingkirkan Daniel, tetapi mereka tidak mendapatkan kesalahan dari Daniel kecuali dalam ibadahnya kepada Tuhan. Karena Daniel betul-betul orang yang punya gaya kehidupan berdoa sehari 3 kali. Mereka mulai membujuk Raja Darius agar mengeluarkan surat larangan untuk berdoa dan menyembah kepada siapapun kecuali kepada Raja Darius. Raja Darius menyetujui tanpa mengetahui maksud dan tujuan orang-orang yang iri sama Daniel ini. Ketika didengar Daniel tentang surat larangan itu, Daniel bukannya berhenti berdoa, melainkan Daniel rela mengambil resiko, mengambil satu tindakan iman dan memiliki integritas yang kental dengan sujud kepada Tuhan. Sehari 3 kali berdoa, memuji, menyembah seperti yang biasa dia lakukan. Dengan satu konsekuensi, Daniel akan dijebloskan ke dalam gua singa, hukumannya mati. Daniel berketetapan, sekalipun aku harus mati, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Aku tidak akan pernah sampai tidak beribadah kepada Tuhan. Ini adalah satu komitmen dan integritas yang begitu besar. Ketika orang-orang yang iri dengan Daniel melihat Daniel tetap berdoa dan memuji menyembah kepada Tuhan Allah Israel, maka mereka mulai menangkap Daniel dan menjebloskan ke dalam gua singa yang begitu kelaparan. Tapi yang ajaib, singa-singa itu diam saja dan mulutnya tidak terbuka. Sampai keesokan hari Daniel masih hidup. Lalu Daniel dikeluarkan oleh Raja Darius dan orang-orang menangkap Daniel malah dijebloskan ke dalam gua singa itu. Dan singa-singa langsung mencabik-cabik dan memakan mereka semua sampai mati. Membuktikan orang yang imannya bersumber kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan dari kesukaran. Pencobaan-pencobaan yang kita alami
membuat iman kita seringkali goyah. Bedanya menunjukkan integritas dan mempertahankan imannya kepada Tuhan. Demikian juga hendaknya kita harus tetap mempertahankan iman kita kepada Kristus. Dalam segala keadaan, sekalipun kita kehilangan harta benda, sekalipun kita kehilangan kesehatan, sekalipun kita kehilangan orang yang dicintai, sekalipun masalah sepertinya tidak ada penyelesaian, selama kita tidak meninggalkan Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengembalikan berlipat kali ganda. Seperti iman Nabi Habakuk yang kita perlu pegang, yang kita perlu teladani. Habakuk 3 ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau atau bebas dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku, kata Nabi Habakuk, akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nabi Habakuk sedang menginspirasi kita bahwa sukacita bukan ditentukan oleh keadaan, tapi sukacita ditentukan dari keputusan kita. Kebahagiaan kita tidak ditentukan karena keadaan. Karena kalau kebahagiaan ditentukan karena keadaan, begitu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita bisa cepat kecewa. Tapi jika iman kita atau harapan kita taruh kepada Tuhan, kita tetap bersuka cita dalam keadaan apapun, tetap bersyukur, maka kita akan menikmati anugerah demi anugerah. Langit akan terbuka bagimu dan bumi akan menghasilkan yang terbaik. Engkau akan hidup di dalam cawan anugerahnya Tuhan. Ini yang disebut dengan integritas sejati, integritas yang nyata, iman yang hidup. Ciri-ciri yang orang berintegritas memiliki iman kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Tidak meninggalkan Tuhan. Sekalipun sedang dihajar oleh begitu banyak masalah, sekalipun ada titik terendah, dia tetap bisa bangkit. Bapak Ibu, Anda harusnya bersyukur dengan ada masalah. Membuat kita lihat mujizat Tuhan. Karena tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Selalu mujizat didahului oleh masalah. Itu sebab di sini penting untuk kita memiliki integritas, tidak meninggalkan Tuhan, dan punya iman untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.